Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar salah satu rahasia paling keren di alam semesta. Gimana caranya sifat-sifat kita, ya mulai dari warna mata sampai senyuman, bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Kita akan jelajahi kode rahasia yang bikin kita jadi unik dan gimana manusia sekarang udah bisa ngobrol pakai bahasa genetik ini lewat bioteknologi. Yuk kita mulai. Coba deh, perhatiin keluarga di gambar ini. Atau coba deh ngaca. Pernah kepikiran nggak, kok mataku mirip ibu ya, tapi senyumku dapat dari ayah? Nah, pertanyaan simpel kayak gini tuh sebenarnya pintu masuk ke dunia pewarisan sifat yang luar biasa. Dan inilah misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Oke, buat ngerti dari mana semua kemiripan ini datang, kita harus nyelam jauh, jauh banget, sampai ke tingkat mikroskopis ke dalam inti setiap sel di tubuh kita. Di sanalah buku panduan kehidupan kita disimpan. Yuk, kita buka halaman pertamanya. Coba bayangin deh, semua petunjuk buat ngebangun tubuh kamu itu disimpan di sebuah ensiklopedia super tebal berjilid-jilid. Nah, setiap kromosom itu, seperti yang kamu lihat, ibarat satu jilid tebal dari ensiklopedia itu. Isinya padat banget dan rapih. Oke, kalau kromosom itu ibarat jilid bukunya, nah DNA ini adalah tulisan di dalamnya. Teksnya, ini tuh molekul yang bentuknya kayak benang panjang banget yang isinya semua detail informasi. Mulai dari nentuin warna rambut kamu sampai cara kerja organ tubuhmu. Ini tuh cetak biru kehidupan kita yang sesungguhnya. Nah, ini bagian pentingnya nih. Di dalam untaian DNA yang panjang banget itu, ada segmen-segmen khusus yang fungsinya mirip banget kayak resep masakan. Ada satu resep buat nentuin warna mata, resep lain buat jenis rambut, dan seterusnya. Dan resep-resep inilah yang kita kenal sebagai gen. Oke, coba kita berhenti sebentar buat mikir. Kalau kita pakai analogi tadi, DNA itu perpustakaan raksasa, dan kromosom itu rak-rak bukunya, berarti gen itu apa dong perannya? Apa dia itu satu buku spesifik? Atau mungkin satu bab? Atau malah cuma satu kalimat penting di dalam buku itu? Gimana menurut kamu? Coba dipikirin dulu ya sebelum kita lanjut. Oke, jadi kita udah tahu ada resep-resep ini. Tapi, gimana cara resep ini diwariskan dari orang tua ke anak? Selama ratusan tahun, ini tuh misteri besar. Sampai akhirnya seorang biarawan bernama Gregor Mendel, lewat eksperimennya dengan tanaman kacang polong, berhasil mecahin teka-teki ini dan nemuin aturan mainnya. Sebelum kita bedah eksperimennya, ada beberapa istilah penting nih yang perlu kita tahu. Anggap aja ini kamus kecil buat kita bisa ngobrol soal genetika. Ada parental, itu artinya induk atau orang tua. Terus filial, itu keturunan atau anak. Dan yang paling penting, ada gen dominan yang sifatnya kuat, dan gen resesif yang lebih pemalu. Dia baru kelihatan sifatnya kalau dapat pasangan yang sama. Nah, sekarang kita lihat langsung gimana aturannya bekerja pakai contoh ini. Kita silangkan bunga merah yang punya 2 gen R besar sama bunga putih yang punya 2 gen R kecil. Setiap anak nanti bakal dapat 1 gen dari masing-masing induk. Artinya, semua anaknya bakal punya kombinasi gen RR. Nah, karena gen merah, si R besar ini dominan, dia bakal menang dari gen putih. Hasilnya, semua anak bunganya jadi merah. Oke, siap-siap. Ada kuis kilat nih. Berdasarkan yang barusan banget kita bahas, kalau bunga merah dominan disilangkan sama bunga putih resesif, anaknya nanti bakal warna apa? Ayo pilih jawabanmu, A, B, atau C. Dan jawaban yang benar adalah A, merah. Selamat buat yang jawab benar. Betul banget, karena setiap anaknya pasti dapat 1 gen R yang dominan, maka sifat merah lah yang akan muncul. Walaupun mereka juga sebenarnya bawa gen R yang resesif. Konsep dominan resesif ini kunci banget dalam genetika. Memahami aturan-aturan ini ternyata bukan cuma buat ilmuwan di lab loh. Sadar atau nggak sadar, kita udah pakai ilmu ini ribuan tahun. Dari dapur rumah kita, sampai sekarang berkembang jadi bidang ilmu yang super canggih bernama bioteknologi. Yuk, kita lihat gimana penerapannya. Jadi gini, bioteknologi itu ada 2 rasa utama. Pertama, yang konvensional. Ini yang udah dari zaman dulu banget. Kita manfaatin makhluk-makhluk super kecil kayak ragi atau bakteri buat bikin makanan. Terus, ada yang modern. Nah, kalau yang ini, kita nggak cuma manfaatin, tapi kita sengaja mengutak-atik DNA-nya pakai teknologi super canggih di lab. Nah, gambar ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi kita punya tempe dan keju, produk fermentasi yang udah jadi bagian dari hidup kita sejak lama. Di sisi lain, kita punya tanaman yang DNA-nya diubah biar tahan penyakit, atau vaksin yang bisa nyelamatin jutaan nyawa. Keduanya bioteknologi, tapi skalanya jauh beda.
Oke, waktunya mikir lagi nih. Yogurt di kulkas kamu itu bioteknologi loh. Vaksin yang kamu terima juga bioteknologi. Dua-duanya penting, tapi menurut kamu, mana yang dampaknya lebih besar buat mengubah dunia? Yogurt yang menyehatkan atau vaksin yang mencegah wabah? Gak ada jawaban benar atau salah, ini soal sudut pandang kamu aja. Coba deh renungin. Kemampuan kita buat membaca dan bahkan sekarang menulis ulang kode kehidupan, itu ngasih kita kekuatan yang wah luar biasa besar. Tapi seperti kata pepatah, kekuatan besar datang juga dengan tanggung jawab dan pertanyaan-pertanyaan yang besar banget. Fokusnya sekarang mulai bergeser. Dari apa yang bisa kita lakukan, jadi apa yang seharusnya kita lakukan. Coba kita bayangin skenario ini. Ini dilema nyata loh, bukan cuma teori. Di satu sisi, ada padi rekayasa genetika yang bisa mencegah jutaan anak dari kebutaan karena kekurangan vitamin A. Tapi di sisi lain, ada kekhawatiran kalau padi ini bisa merusak keseimbangan alam. Ini jenis pilihan sulit yang dihadapi dunia saat ini. Kalau kamu yang harus mutusin, apa yang bakal kamu lakuin? Dan disinilah kita sekarang. Inti dari semua pembahasan kita. Dulu kita cuma bisa membaca kode genetik, sekarang kita bisa jadi penulisnya. Kekuatan untuk mengubah esensi kehidupan ada di tangan kita. Jadi, pertanyaan terakhir yang aku tinggalin buat kalian renungin adalah, dengan kekuatan sebesar ini, batasan mana yang harus kita jaga, dan siapa yang berhak menentukannya? Terima kasih sudah menyimak.